Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan setiap hari untuk Paula beserta keluarga selama tahun 2023 ini. Juga bersyukur dan bergembira bersama dengan keluarga Ibu Melinda Go atas berkat, rahmat serta penyelenggaraan Allah. Untuk kemudian juga memohon perlindungan bagi keluarga Maria Bernadette Ratna Tahir dan anak-anak, Priscilia dan Gisela. Juga kita mohon keselamatan dan kebahagiaan abadi untuk Yonas Hamdani, Opa Yosef Hendra Hamdani, dan juga Yonas Hamdani, Petrus Angkat, Henrikus Satta, Alex Berro, Martina Anung, Lena Lanus, dan Niko Dedek. Juga kita bersyukur bersama dengan Pastor Cornelius Gervasius Batliol yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu.
Saudari-saudara yang terkasih, bersama dengan seluruh gereja, pada hari ini kita berpesta atas kekudusan keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Sebagaimana manusia, Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, dibesarkan oleh ibu dan bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Mereka adalah keluarga yang menampilkan ketaatan akan perintah dan kehendak Allah. Marilah kita semua memohon kepada Allah supaya setiap keluarga kita, setiap diri kita boleh meneladan ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan iman dari keluarga kudus di Nazaret. Mari saudari dan saudara yang terkasih, pada awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan, dan kedosaan kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. excelsis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sustipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dengan keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambala nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abraham, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan
disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktunya penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri."
Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat Natal. Natal itu adalah tentang sukacita. Natal itu adalah tentang kabar gembira. Natal itu adalah tentang pemberian diri Allah. Natal itu adalah tentang pernyataan dan pemenuhan janji Allah. Dan karena Natal itu adalah tentang pemberian diri, tentang penepatan janji Allah, tentang sukacita, tentang kegembiraan. Di awal homili hari ini saya mau mengajak kita untuk berbagi sukacita Natal itu kepada orang di sebelah kiri dan kanan kita. Toleh kiri dan kanan dan berikan senyum terindah sama ya. Kalaupun pakai masker akan kelihatan bilang senyum atau tidak ya. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bagi-bagi THR sama kiri dan kanan, bagi-bagi kado atau apa, tetapi minimal kita bisa berbagi senyum. Pada hari ini, seminggu setelah Natal, kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Dan dalam perayaan ini kita diajak untuk menyadari betapa kudusnya panggilan untuk berkeluarga. Sejak awal dunia diciptakan, Allah telah menghendaki laki-laki dan perempuan bersatu menjadi suami istri. Allah menyertai mereka dan memberi tugas perutusan untuk beranak cucu dan memenuhi, merawat, dan menjaga bumi. Karena Allah menghendaki persatuan suami istri, maka berkeluarga adalah sebuah panggilan untuk menyetujui apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Menikah itu panggilan, berkeluarga itu panggilan, bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban berarti kami tidak memenuhi kewajiban itu. Ya. Berkeluarga itu adalah panggilan, dan karena itu panggilan, Bapak Ibu yang hidup dalam keluarga, suami istri, ayah ibu bersama dengan anak-anak itu menjalankan perutusan yang berasal dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, karena berkeluarga itu adalah panggilan untuk ikut serta dalam melaksanakan kehendak Allah, maka setiap dari kita, setiap dari Bapak Ibu saudari-saudara yang dipanggil untuk hidup dalam keluarga itu dituntut untuk hidup menurut Dia yang memanggil. Sekali lagi, ketika kita mengatakan ya akan panggilan hidup berkeluarga itu, Bapak Ibu terutama yang sudah hidup dalam sebuah keluarga, maka kita dituntut, Anda dituntut untuk hidup menurut Dia yang memanggil. Maka hidup berkeluarga itu harus dijalankan menurut kehendak Allah yang memanggil. Dengan kata lain, kita meneladan Santa Perawan Maria dan Santo Yusuf hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Bisa kita bayangkan seandainya
Santa Perawan Maria dan Santo Yusuf itu tidak taat pada kehendak Allah. Misalnya malaikat Gabriel datang lalu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan seterusnya tiba-tiba Maria mengatakan teja. Teka meminju Kang. Ya. Atau mungkin Santo Yusuf ketika didatangi oleh Gabriel dalam mimpinya untuk membawa Maria dan Yesus, mengamankan mereka ke Mesir, tiba-tiba Yusuf mengatakan, "Nggak mau ja. Malas Kang," dan seterusnya. Tetapi syukur kepada Allah bahwa ketaatan Bunda Maria dan kepatuhan Santo Yusuf itu kemudian membawa keselamatan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, setiap dari kita yang dipanggil untuk hidup dalam keluarga, belajar dari ketaatan, belajar dari kepatuhan, dan terutama kekudusan Santa Perawan Maria dan Santo Yusuf. Kita semua diajak untuk memperjuangkan kekudusan itu dari hari ke hari. Setiap waktu, setiap menit hidup kita sampai perutusan untuk menjadi keluarga yang kudus itu selesai. Kehadiran Yesus dalam keluarga kudus itu membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa harapan, membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Maka kehadiran Yesus di tengah-tengah kita semua juga membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan untuk hidup kita, untuk hidup Bapak Ibu dalam keluarga yang telah menjadi panggilan Anda masing-masing. Nah, bagaimana itu diperjuangkan? Tentu saja bagi Bapak Ibu yang sudah menyatakan janji perkawinannya, entah dimanapun Anda dulu diberkati, pemenuhan janji perkawinan itu adalah sebuah usaha untuk sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan. Apakah janji itu masih diingat? Apakah janji itu masih menjadi bagian dari perutusan sebagai keluarga? Mengucapkan janji kan tidak sampai 1 menit. Saya titik-titik memilih engkau menjadi pasangan saya. Saya berjanji untuk setia kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mengasihi engkau seumur hidup saya. Apakah janji itu sudah sungguh-sungguh dilaksanakan dalam hidup keluarga Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, terutama yang sudah menikah maupun nanti yang berencana untuk masuk dalam bahtera rumah tangga? Karena memang panggilan hidup berkeluarga itu sebenarnya juga memiliki nilai yang sama dengan panggilan untuk membaktikan diri dalam sakramen tabisan maupun mereka yang dipanggil untuk membaktikan diri sebagai suster, sebagai frater, sebagai bruder. Mempunyai nilai yang sama. Hanya saja cara yang ditempuh itu berbeda. Maka kalau misalnya nilai-nilai itu tidak ditemukan, bahwa kebahagiaan, kegembiraan, mungkin Yesus yang lahir, yang kita rayakan seminggu yang lalu, Yesus yang lahir di tengah keluarga Nazaret, dia sungguh-sungguh lahir, hanya mungkin kita tidak betul-betul menghadirkan dia dalam hidup kita setiap hari. Kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Sarah, kita belajar dari Simeon dan Hana. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berusaha supaya Tuhan hadir. Yesus itu lahir dalam keluarga, dalam hidup mereka setiap hari. Dan jalan yang mereka tempuh kemudian apa? Jalan yang ditempuh itu adalah jalan ketaatan pada kehendak Allah. Jalan untuk setia memenuhi janji iman mereka. Kita semua memiliki janji iman yang ketika kita dibaptis kita ucapkan. Setiap kali perayaan malam Paskah kita barui. Setiap kali anak-anak dalam keluarga kita mau dibaptis kita barui.
Apakah janji-janji iman itu sudah sungguh kita laksanakan? Ini menjadi pertanyaan permenungan kita pada pesta keluarga kudus hari ini. Karena ketaatan pada janji-janji iman itu sangat konkret dan nyata dalam pribadi Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sebenarnya keluarga-keluarga Bapak Ibu dapat menjadi gambaran dari keluarga kudus di Nazaret yang kecil dan sederhana. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh melaksanakan janji-janji iman itu? Apakah kita sudah sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, baik dalam keluarga, dalam masyarakat maupun lingkungan hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan perutusan kita setiap hari sebagai suami yang baik, sebagai bapa yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, juga sebagai anak-anak yang baik? Nah, pada pesta keluarga kudus ini kita mempersembahkan keluarga kita supaya juga kekudusan Yesus, Maria dan Yosef menjadi kekudusan kita. Sukacita Yesus, Maria dan Yosef menjadi juga sukacita kita. Kebahagiaan, kegembiraan Yesus, Maria dan Yosef sekalipun di tengah kesederhanaan Betlehem dan Nazaret, semua itu juga bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka mari kita berdoa supaya Yesus yang lahir dalam keluarga kudus Nazaret juga boleh lahir dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah. Dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pada pesta keluarga kudus di Nazaret ini, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya, menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan, ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapak-bapak yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka
dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai, serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur dan bergembira atas penyertaan Tuhan, untuk Paula beserta keluarga, untuk Ibu Melinda Go, dan keluarga Maria Bernadette Ratna Tahir, serta anak-anak Priscilia dan Gisela. Ya Bapa, semoga mereka yang bersyukur ini, Engkau terima rasa syukur mereka. Berkenanlah pula untuk terus-menerus memberkati dan merahmati keluarga-keluarga ini dan juga seluruh keluarga dalam wilayah paroki kami ini. Semoga kelimpahan rahmat-Mu tercurah atas mereka, atas apa yang mereka butuhkan bagi keluarga mereka, bagi hidup mereka, bagi perjuangan mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Petrus Angkat Henrikus Satta, Alex Berro, Martina Anung, Lena Lanus, dan Niko Dedek, Yonas Hamdani Ayong, Yosef Hendra Hamdani, maupun siapa saja sanak keluarga kita yang memohon doa. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kebahagiaan, kehidupan yang kekal kepada mereka. Terimalah mereka dalam pangkuan-Mu, dan semoga teladan kekudusan, teladan kehidupan yang mereka perjuangkan di dunia ini dapat kami perjuangkan pula selama pesiarahan hidup ini. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan dan tambahkanlah iman kami semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan.
Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami. Sebab dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Puji syukur 477, puji syukur 477. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Ketika penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau mau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Mari kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Lantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia. Bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 30 dan 31 Desember 2023. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu, Misa 1 dan 2, 23 dan 24 Desember 2023 sebesar Rp21.118.000. Kolekte gereja Natal 24 dan 25 Desember sebesar Rp50 juta. Kolekte pembangunan 23, 24, 25 Desember 2023 sebesar Rp43.610.000. Kolekte tahbisan uskup sebesar Rp18.877.000. Aksi Advent minggu keempat sebesar Rp12.617.000 dengan amplop sebanyak 225 lembar. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionisius Gala dan Catherine Ingeraya. Pengumuman ketiga. Wang Cheng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya. Pengumuman kedua. Arnold Nodi Tumbelaka dan Elisa Wijaya. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas.
dalam rangka pentahbisan Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada 1 orang uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Meilani Tanko Putra dengan nomor handphone 0813 4250 7863 atau kepada pastor paroki. Atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, kepada semua donatur sekami dan para orang tua, serta seluruh dukungan umat, baik sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan sekami Paroki Kristus Raja Andalas semakin berkembang sesuai harapan. Diharapkan kehadiran oma-oma lansia pada hari Jumat 5 Januari 2024 jam setengah 9 pagi untuk sama-sama berangkat ke Pangamaseang. Misa Pesta Keluarga Kudus diadakan hari Minggu 31 Desember 2023 jam 9 pagi, jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk jam 5 sore diintensikan untuk akhir tahun. Misa syukur akhir tahun pada hari Minggu 31 Desember 2023 jam 9 malam. Misa Tahun Baru dan Pesta Santa Perawan Maria Bunda Allah diadakan pada hari Senin 1 Januari 2024 jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Titipan pesan dari Pastor Paroki mengingatkan kita sekalian bahwa misa untuk menutup tahun 2024 dilaksanakan pada jam 9 nanti malam. Sekali lagi jam 9 nanti malam, mari kita bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan setahun ini dalam perayaan Ekaristik tutup tahun. Lalu misa pada sore hari nanti hanya menjadi bagian dari intensi misa bila seandainya ada umat yang berhalangan untuk hadir pada malam hari nanti. Lalu misa untuk besok Hari Raya Santa Maria Bunda Allah sekaligus juga membuka tahun yang baru. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui panjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf yang menjaga keluarga
menebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesus-Mu,